Ada kisah dalam suatu obrolan, suatu tongkrongan, bahwa biasalah kalau di masyarakat itu kan ketika orang keluar nongkrong atau di perkumpulan itu kan pasti dengan background yang macam-macam, dengan latar belakang yang macam-macam. Taruhlah misalkan ada yang santri, ada yang agamis pisan, ada yang agamis dari orang tuanya, ada yang kesenian, orang budaya, orang sosial, orang nasionalis, cinta tanah airnya bener-bener gitu. Ada yang olahragawan, itu kan macam-macam ya. Ada yang rasional, orang yang selalu rasional, yang harus selalu masuk akal. Nah ya, dalam obrolan masyarakat itu biasa lah, latar belakang itu beda-beda dan menjadi variasi dan menjadi menarik sebenarnya di dalam obrolan itu sendiri ya. Dengan berbagai macam, taruhlah jurusan lah kalau di dalam kampus gitu ya, keahliannya gitu, versinya apa, masing-masing keahliannya. Nah, ada orang yang rasional itu yang gak percaya gaib, gak percaya goib, gak percaya hal-hal yang di luar akal lah bahasanya, gak masuk akal tuh dia gak percaya. Lalu ada seorang, apa bahasanya ya, saya menyebutnya lebih senang dengan agamis lah. Jadi agamis dari orang tuanya gitu, tapi dia nggak pernah santri, cuman dia agamis. Agamis dari orang tuanya artinya ya dia nggak buta sama ilmu agama ya, nggak buta sama ilmu agama, nggak buta sama amalia agama, cuman tidak seperti santri, bahasanya gitu aja ya. Jadi agamis dari orang tuanya. Dia berkata bahwasanya dari zaman dulu itu hal goib itu udah ada dari sejak zaman nabi-nabi terdahulu. Nah, dia itu mengutip contoh kisah Nabi Musa, bahwasanya Nabi Musa itu mengetahui hal-hal yang akan datang, hal-hal goib yang di depan yang belum terjadi. Nabi Musa udah tahu. Nabi Musa, astagfirullahaladzim, Nabi Khidir. Jadi kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir ya. Jadi mohon maaf ya, kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Nah, Nabi Khidir itu udah tahu hal-hal yang akan terjadi, yang Nabi Musa pada saat itu tidak diberitahu oleh Allah ya. Tidak diberitahu ketika membolongi perahu, ketika membunuh anak kecil, ketika membantu rumah yang ingin roboh. Itu kan Nabi Musa nggak diberitahu, akhirnya janggal. Nabi Musa itu merasa, oh kok gini, protes dalam tanda kutip terhadap Nabi Khidir. Tapi Nabi Khidir diberitahu, artinya hal-hal yang gaib itu sudah ada sebenarnya. Hal yang akan datang orang bisa tahu tuh ada, hal yang orang tidak masuk akal tuh ada loh, itu buktinya. Nah, ketika ini berdalil seperti ini, berargumentasi seperti ini, tiba-tiba yang rasional itu dengan gagah beraninya gitu ya mengatakan bahwasanya, lah itu kan zaman kapan, itu nggak bisa dipercaya. Zaman kapan? Zaman Nabi Musa. Itu ada di zaman Nabi Musa, di zaman apa namanya, sekarang udah nggak ada mungkin, dan itu nggak bisa dibuktikan validitasnya. Kita percaya yang sekarang dong, yang syariatnya Nabi Kanjeng Nabi Muhammad katanya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi karena di zaman Nabi Musa dia nggak percaya gitu, karena bukan zaman Nabi, zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Nah lalu jadi lucu ya. Lalu ada santri yang benar-benar santri itu, dia bilang ya dengan spontan dan dengan santai aja gitu, loh Kang, bentar Kang, kalau memang kamu mendebat dia karena itu ada di zaman Nabi Musa, zaman Nabi Khidir, lalu buat apa di Al-Quran Allah cerita tentang kisah itu Kang? Kisah itu ada di Quran. Kalau Allah cerita kisah itu di Quran, berarti artinya untuk umat kita, untuk sekarang. Apakah iya Allah memberikan kisah tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir ini sia-sia? Terus dikasih kisah lalu nggak boleh dipakai, nggak boleh dipakai untuk pelajaran, nggak boleh diambil hikmah? Apakah iya Allah begitu? Dia diam saja, malu. Rupanya dia itu nggak tahu bahwa kisah itu ada di Al-Quran ya. Jadi ya inilah, karena orang rasional itu kadang, aduh, harus hati-hati lah kalau ketemu santri yang kayak gini kan, mungkin kalian jadi malu ya. Jadi harus sering ngobrol-ngobrol lah, harus sering diskusi, jangan merasa lebih pintar sok-sokan gitu ya. Jadi dia rupanya nggak tahu kalau kisah itu tuh ada di Quran. Jadi dia ngomong itu bukan zamannya Nabi Muhammad, bukan zamannya Al-Quran, itu zamannya dulu katanya, belum tentu masih berlaku lah, belum tentu apalah, belum tentu benar lah. Lalu si santri ini ngasih tahu lah, ini tuh ada di Quran cerita ini. Nah itu makanya kalau dalam tongkrongan, obrolan yang di situ banyak macam-macam variasi latar belakang, lebih hati-hati lah. Kalau mau ngobrol-ngobrol dengan baik, diskusi, nanya, tanya jawab, jangan sampai seperti ya katakanlah debat.
jangan sampai seperti debat sok-sokan langsung ngomong ini. Nah, jangan seperti itu, nanti malu sendiri lah, kasihan ya.